dengan tema yang sekarang sedang menjadi kegalauan para guru, menjaga nilai dan budaya Islami di era digital, sebuah tantangan dunia pendidikan Islam. Sebenarnya kalau kita melihat misalnya halal bihalal sendiri, halal bihalal sendiri ini kalau kita perhatikan, Bapak Ibu mungkin juga memperhatikan, acara halal bihalal, acara sawalan itu merupakan selera generasi Z ini apa tidak? Jangan-jangan ini selera generasi-generasi seusia kita. Apakah anak-anak terbangun satu semangat untuk silaturahim di Idul Fitri misalnya? Ini mestinya menjadi sebuah perhatian. Kalau kita ingin pendidikan karakter, nilai-nilai Islami itu terinternalisasi. Jadi konteksnya tidak saja bagaimana proses pembelajaran yang Islami itu bisa dihadirkan, tetapi bagaimana sebenarnya merawat budaya-budaya, ya, menjaga budaya Islami itu tetap menjadi bagian dari budaya generasi muda, terutama peserta-peserta didik kita. Ini saya kira menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di lembaga pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sebenarnya kita bisa menyampaikan budaya itu dengan sebuah konsep yang sederhana. Misalnya ketika ditanya, halal bihalal itu apa? Dalam konteks internalisasi nilai, itu tidak perlu berdebat teori, konsep panjang, sejarah, dan sebagainya tentang halal bihalal. Misalnya kita sering mengatakan begini, halal bihalal itu apa sih? Halal bihalal itu, ya kita ketemu, salaman, kemudian tersenyum, itu sudah halal. Yang satunya lagi tersenyum, berarti bihalal. Artinya bahwa budaya tersenyum ketika ketemu dengan orang, budaya salaman dan sebagainya, ini meskipun tampak sederhana, tetapi tentu memiliki efek yang luar biasa bagi pembentukan karakter mental anak-anak kita. Maka kalau merawat nilai-nilai dan budaya Islami ini menjadi bagian dari laku. Jadi belajar itu kalau dalam teori pembelajaran klasik ada dua jenis hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah belajar laku, yang kedua belajar ilmu. Dalam sejarah orang lebih lama belajar laku daripada belajar ilmu. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan, saya 8 tahun belajar laku kepada Imam Asy-Syafi'i dan hanya belajar 2 tahun tentang hadis bisa. Karena laku, karakter, sikap mental ini kan kayak wadah ilmu. Kalau wadahnya tidak kuat, sebanyak apapun ilmu yang diberikan, itu maka dia akan bocor atau setidaknya menguap karena tidak pernah dilakukan. Maka kalau kita kembali yang lebih kuno lagi, misalnya apa yang disampaikan oleh seorang filosof Yunani, Plato misalnya. Plato bahkan mengatakan lebih esensial, belajar itu apa sih? Kata Plato, belajar itu sebenarnya tidak semata-mata proses mengisi bejana, tetapi belajar pada hakikatnya adalah sebuah proses menghidupkan cara berpikir yang lurus. Jadi belajar itu bukan dalam konteks mengoleksi pengetahuan, memperbanyak koleksi pengetahuan, tetapi belajar secara esensial, kata Plato, adalah satu proses untuk menghidupkan nalar berpikir. Karena belajar pada hakikatnya adalah
Bagaimana ketika orang belajar lalu kembali menjadi seorang manusia? Manusia yang sejati digambarkan dalam ilmu mantik itu sebagai hayawanun natik, manusia yang berpikir, sehingga belajar dengan berbagai proses yang dijalaninya, maka endingnya sebenarnya membentuk anak-anak yang nalar berpikirnya menyala dan tumbuh. Bukan hanya anak yang hafal ini hafal itu, tetapi cara berpikirnya harus tumbuh sehingga akalnya bisa mengontrol keinginan dalam hidupnya. Inilah kalau dalam konsep orang yang sudah dianggap mukallaf. Kalau dalam fikih itu orang yang mukallaf yang dia sudah terkena beban kewajiban, itu pasti diantara syaratnya adalah akil dan balik. Akil dulu. Bagaimana orang yang tidak berakal, jangan-jangan anak-anak kita yang SMP itu mungkin hari ini apakah sudah mukallaf apa belum? Balik sudah, tapi akil belum. Ada penelitian sederhana Bapak-bapak Ibu yang dilakukan oleh teman-teman jurusan psikologi di Fakultas Visum Sunan Kalijogo itu, bahwa kira-kira kesimpulannya secara sederhana begini: generasi Z ini, generasi milenial ini lebih cepat balik tapi lebih lambat akil. Anak-anak hari ini itu umur 8-9 tahun itu sudah balik, keinginannya sudah punya banyak keinginan, dan macam-macam. Tetapi akil rata-rata itu tumbuh pada usia 18-19 tahun. Artinya apa? Ada rentang waktu 10 tahun yang kebalikan seorang anak, keinginan-keinginan yang tumbuh dari generasi muda kita itu ada waktu 10 tahun yang tidak dikontrol oleh akalnya. Akhirnya mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sekolah itu mumet gitu, mikir bocah-bocah, ya karena itu dia pada usia yang keinginannya sudah banyak, tetapi akalnya belum mampu mengontrol keinginan-keinginannya. Apalagi ditambah tadi kurangnya apa yang disebut dengan pendidikan laku, uswatun hasanah. Dalam penelitian itu menunjukkan anak ketika mendapatkan informasi yang diterima oleh telinga dan diterima oleh mata, ketika informasi telinga dan informasi mata itu berbeda, kira-kira menurut dugaan bapak-bapak, ibu-ibu, anak ini lebih percaya informasi telinga apa mata? Mata. Nah, ini sering terjadi perbedaan. Kadang-kadang diajarkan sesuatu yang sangat mulia, misalnya kepada orang tua harus hormat, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, macam-macam lah. Bahwa ridho Allah itu berada tergantung ridho orang tua, dengan berbagai macam. Tetapi kadang-kadang matanya melihat kadang waktunya sholat, waktunya hal-hal yang sebenarnya ini penting, orang tuanya menyuruh sana belajar, sana ke masjid, tapi orang tuanya nonton. Biasanya ibu nonton apa? Sekarang TV kayaknya nggak ada. Yang nonton TV itu sekarang sudah nggak ada. Sedang main HP misalnya. Ini kira-kira lebih percaya mana? Pasti yang dia lihat itu yang akan ditiru, bukan yang dia dengar yang dia lakukan. Inilah yang sering, apalagi psikolog menyebut ini loh yang sering dialami generasi muda kita, yang disebut dengan pribadi yang terbelah, split personality. Jadi bingung dia mau ngikutin apa, makanya jadi susah diatur. Apa-apa itu. Maka dalam nuansa halal bihalal ini mestinya
Kita itu yang harus kita pikirkan. Karena Bapak Ibu kalau halal bihalal begini sebenarnya bisa merasakan atau menghitung seberapa banyak dosanya apa enggak. Kalau jalur ngapura itu enteng sebab kurang rumongso salah. Yang didatangi, yang disilaturahimi orang-orang yang tidak bermasalah dengan kita. Mungkin apa betul? Sing masalah yo, jotek dong, tetap ngomong. Nah, misalnya begitu. Ini tadi menyambung Pak Husain tadi. Ada satu kata-kata yang sebenarnya cukup perlu kita renungkan dari Imam Ali karramallahu wajhahu, bahwa orang itu kalau mau tahu seberapa besar dosanya, karena kadang-kadang dosa-dosa kita itu akan membebani kita untuk melakukan hal-hal yang menumbuhkan prestasi. Misalnya kata Ali, beliau mengatakan bahwa untuk mengetahui seberapa besar dosa seorang guru, itu lihat saja seberapa banyak anak-anak didiknya yang masih belum berilmu dan bermoral. Riwayatnya susah dari dulu kalau begini. Sebanyak anak-anak yang belum terdidik, itulah banyaknya dosa seorang guru, apalagi guru PAI. Ini banyak sekali. Kalau menurut ukuran itu, sehingga maka kita harus bekerja keras. Cara untuk kita bisa mengikis dosa-dosa kita harus bagaimana menjadikan anak-anak didik kita itu menjadi anak-anak yang pintar, sehingga menjadi waladil salihin yaqulah. Itu tidak harus anaknya sendiri ya. Jadi anak-anak ilmiah, anak-anak akademik, anak-anak keilmuan, ini kalau mengenang gurunya, ini bisa menjadi waladil salihin yaqulah. Jangan sampai sebaliknya, kalau anak-anak itu tidak terdidik, maka banyak yang mengatakan banyak sekarang anak-anak itu terpelajar tapi tidak terdidik. Nalarnya, ilmunya kalau ngomong, yo koyok ya, tapi mentalnya tidak terdidik. Sehingga apa yang terjadi? Ilmunya tidak membantu dia untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini saya kira perlu sekali kita renungkan. Kalau kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu menjadi orang kaya, dosa orang kaya itu bisa dilihat fuqara wal masakin di sekitarnya yang kebutuhan-kebutuhan ekonominya sering tidak terpenuhi, sementara di tengah-tengah mereka ada orang kaya. Kalau kayak Pak Wawan ini kan ya guru, pembina, beliau dikasih mais, terus yoga sini paling oke. Ini tombol ini kok diakeh sih, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, sementara di tengah-tengah mereka ada orang kaya. Maka sebanyak itu dosa orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan kita ditakdirkan memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, kata Ali karramallahu wajhahu, dosa-dosa para pejabat sebanyak orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya yang tidak mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Maka sebenarnya kalau pejabat itu pengen masuk surga melalui jabatannya, jangan sampai ada anak buahnya yang tidak merasakan keadilan. Semua diperlakukan baik, itu jalan para pejabat menuju surga. Orang-orang kaya, cari orang-orang yang kebutuhannya belum terpenuhi, penuhi, itu jalan yang paling dekat dengan surga bagi orang-orang yang diberi kelebihan rezeki. Orang-orang yang diberikan kelebihan ilmu harus justru mencari orang-orang yang perlu dibimbing, orang-orang yang perlu dibina. Satu orang saja bisa kita ajak ke jalan Allah
maka dia akan menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira karena halal bihalal minta maaf itu justru sebenarnya Bapak-bapak Ibu yang paling penting adalah minta maaf kepada dirinya sendiri. Karena kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain itu tidak seberapa sebenarnya dibanding kesalahan yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Jadi kita ini orang-orang yang sebenarnya zalimun li nafsi, zalim kepada diri kita sendiri. Misalnya kita diberi anugerah mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah mata ini menjadi jalan untuk bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru mata ini hanya kita gunakan untuk merendahkan orang lain, memandang orang lain secara rendah, meremehkan orang lain, sementara kita tidak sadar di luar sana banyak orang-orang yang lebih tinggi tetapi memilih untuk tidak terlihat. Ini lesan kita, sudahkah lesan kita ini kita gunakan untuk hal-hal menebar kebaikan? Ini kan semua sebenarnya nilai. Makanya saya tidak tahu, mungkin perlu ada satu pembelajaran yang terkait khusus misalnya bagaimana mendidik organ indera kita, bagaimana mendidik mata, konsepnya kayak apa, mendidik mulut itu kayak apa, mendidik telinga ini bagaimana. Karena kalau pusat-pusat informasi yang kita gunakan ini tidak kita perbaiki, maka sebenarnya pikiran kita juga akan mendapatkan informasi yang tidak lurus dalam konsepnya, dan itu akan menjadikan hati kita tidak pernah jernih untuk melihat dan merasakan sesuatu secara substansial. Maka mungkin seminggu yang lalu saya nulis di Facebook itu begitu, mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Jadi kata-katanya seperti tadi, didiklah matamu agar tidak mudah memandang remeh orang lain, karena di luar sana banyak yang lebih tinggi tetapi memilih untuk tidak terlihat. Itu mendidik mata kita sendiri itu mungkin tidak mudah. Lalu dalam konsep pendidikan, apapun yang kita lihat itu pasti akan berpengaruh kepada pikiran dan perasaan kita. Dengan bagi kode lewat artos, misalnya. Dengan mengalami artos itu apa yang terbersit dalam pikiran, apa yang Anda inginkan dalam hati. Ini pasti. Makanya dulu di antara cara orang belajar, menurut saya cara orang belajar itu tidak boleh banyak melihat-lihat, menjaga mata untuk tidak terlalu banyak yang dilihat. Ketika jenengan sedang baca buku, lihat orang sedang makan sate, kira-kira terus ada perbandingan untuk memilih ya? Ada orang berangkat sekolah, terus dia lihat ada anak yang akan dolan makan. Kira-kira pikiran anak ini akan terganggu enggak? Kayaknya makan sekolah itu tak enak dolan. Dia jenengan lah berangkat ke kantor, terus ketemu teman ini mau diajak mayoran. Kira-kira berangkat ke kantor meninggalkan ajakan mayoran atau mencari alasan untuk izin agar pantas tidak masuk kantor dan bisa mayoran, atau datang ke kantor untuk sekedar absen terus meninggalkan kantor lagi. Jadi biasanya guru-guru PAI mana yang dipilih? Enggak semua ya, alhamdulillah pergi ke kantor dan dengan dedikasi tinggi ingin mengajarkan agama kepada anak didiknya, karena dengan kesadaran saya adalah pewaris para nabi. Loh, guru PAI ini sebenarnya saya sering melihat
guru PAI itu warasatul anbiya. Ya. Bapak Ibu ini warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena yang Anda ajarkan adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Ini satu hal yang sangat mulia sekali. Makanya Bapak Ibu, insya Allah ini bagaimana betul-betul menjaga nilai dan budaya Islam ini. Kira-kira kalau di lembaga pendidikan setingkat SMP itu yang paling dibutuhkan dan yang paling menggelisahkan bapak-bapak, ibu-ibu ini bagi anak-anak SMP ini nopo dari segi akhlak itu nopo. Saya kemarin pas audiensi dengan Pak Bupati itu malah Pak Bupati itu bilang begini, saya tidak tahu. Jadi katanya di Kabupaten Magelang ini akan ada program dari Pemda, anak-anak SMP dilarang datang ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Maka akan ada program angkot gratis. Kenapa? Karena hari ini anak-anak SMP itu sebenarnya bukan anak-anak yang nakal. Bahasanya kira-kira gitu. Bukan anak-anak yang nakal, tetapi sudah cenderung kriminal. Nakal itu kan hal yang merepotkan kita, tapi tidak melanggar hukum kan? Tapi ini sudah mulai berani melanggar hukum. Minum-minuman keras, tawuran, bahkan di dekat Pak Bupati sana, di SMP Pirian itu ada yang berani membunuh temannya sendiri. Ini bagaimana lembaga pendidikan sampai mengalami hal yang seperti itu? Apakah betul solusinya tidak boleh bawa sepeda motor? Mungkin. Tapi kira-kira tambah repot boleh Bu? Bayangan aja enggak? Apalagi kalau di tempat saya, di bisa ada kira-kira angkotnya tekan pucuk orang, delep mulai. Ini saya kadang memang membuat kebijakan itu Masya Allah. Satu, kebijakan penguasa yang benar dan melahirkan manfaat bagi umat, ini adalah kunci menuju rahmat Allah. Karena dalam kaidah fikih siasah itu kan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan seorang pemimpin apapun itu, kepala sekolah, termasuk kasih pais atau apa saja, satu saja bisa melahirkan satu kebijakan yang melahirkan maslahah, maka ini bisa menjadi salah satu tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya kira berlomba untuk bikin konsep, mencoba untuk bikin sesuatu yang ini kalau ditawarkan bermanfaat, atau dalam bahasa apa ya, hadis Nabi itu man sanna sunnatan hasanatan. Jadi dia membangun satu budaya yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayyan usulin ujurihim syai'an. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayyan usulin awzarihim syai'an. Jadi bangun budaya, tidak hanya menjaga, membangun budaya yang baik, budaya yang maslahah. Saya kira itu bisa menjadi jariah. Kalau dulu mungkin tidak banyak tanah yang dimiliki, tidak banyak sawah yang bisa diwakafkan untuk menjadi jariah, tetapi banyak pengetahuan, banyak konsep, banyak ide, banyak gagasan yang bisa dijariahkan. Bahkan pikiran-pikiran guru yang seperti itu akan menjadikan para guru, para pendidik itu hidup selamanya. Karena menebarkan gagasan, menebarkan ide adalah kerja untuk keabadian. Jadi jaringan ini mulia sendiri, mulia sekali. Punya kesempatan untuk apa? Membuat jariah sebanyak-banyaknya. Kalau tidak memiliki uang untuk diinfakkan, infak ilmu itu lebih berharga. Kalau seorang tentara dengan senapannya, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi jenengan sebagai seorang guru dengan satu gagasan bisa menembus dan mempengaruhi jutaan kepala umat manusia. Ini tidak main-main. Kalau kita serius dan berpikir bagaimana
melahirkan satu generasi yang baik dan kita memiliki jariah untuk generasi berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks kita minta maaf kepada diri kita sendiri, kita muhasabah, apa yang kemarin belum kita lakukan, apa kemarin hal penting yang saya abaikan, dan sebagainya. Sehingga halal bihalalnya itu fungsional. Halal bihalal bukan seremonial, tetapi fungsional untuk apa? Membuka semangat baru. Jadi mungkin gaji ya pas-pasan. Justru kalau menurut orang-orang sufi, kalau jenengan gajinya pas-pasan, itu nanti di sana THR-nya akan lebih banyak lagi. Begitu banyak orang-orang yang bekerja kok nanam hanya biasa-biasa saja, nanam hanya meletakkan biji di atas tanah, kok tiba-tiba tumbuh dengan buah yang banyak. Itu mereka bersedih, istighfar kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan bagianku di surga sudah kamu berikan semua di dunia. Ketika doa-doanya dikabulkan, banyak orang-orang yang hatinya jernih itu menangis. Setiap berdoa dikabulkan, setiap berdoa dikabulkan, menangis mereka. Ya Allah, kenapa setiap doaku kamu kabulkan? Jangan-jangan aku nanti tidak punya bagian lagi di surga sana. Kita malah sebaliknya. Iya, sindungo suatu kredit lantai MTS, kalau bank SK, saya pengalaman sendiri juga soal itu. SK kok gak lulus.